Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu metode penentuan ukuran partikel. Karena yang pertama tadi kita sudah membahas tentang apa itu mikromeritik dan beberapa urgensinya. Kenapa kita harus belajar mikromeritik. Lalu untuk metode penentuan ukuran partikel, oke. Nah, ini beberapa metode penentuan ukuran partikel. Sebenarnya metodenya ada banyak ya. Nah, di beberapa textbook yang lain itu sangat banyak sekali. Cuma untuk yang teman-teman perlu ketahui di sini dan yang ada di buku Martin, nanti teman-teman juga bisa baca sendiri di buku Martin itu ada sekian. Oke, dan yang akan saya sampaikan nanti hanya sedikit pengantarnya saja atau ya di permukaan saja. Untuk yang sangat detailnya nanti teman-teman yang ingin mendalami tentang metode-metode pengukuran ini bisa baca sendiri di buku farmasi fisika ya, khususnya yang Martin itu sendiri karena kita acuannya di buku itu. Oke, untuk beberapa metode pengukuran tadi sudah disebutkan ya, ada mikroskop, pengayaan, sedimentasi, dan Coulter-Kantor. Dan ada metode untuk pengukuran luas permukaan, yaitu ada metode absorpsi dan metode permeabilitas udara. Nah, kita masuk ke yang pertama, metode untuk menentukan ukuran partikel. Ada 4 tadi ya, sudah dijelaskan. Nah, untuk keempat metode ini tidak ada yang lebih baik dan lebih buruk, karena semuanya sesungguhnya itu bukan merupakan pengukuran dalam tanda kutip secara langsung gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat yang mikroskopik, sudah jelas ya, memang sudah terlihat kalau itu partikelnya bentuknya jelas seperti itu. Diameternya juga sekian, tetapi yang namanya mikroskopik itu kita hanya bisa melihat secara 2 dimensi. Lalu yang kedua pengenapan atau sedimentasi atau yang kiri atas itu ya, yang warna biru. Nah itu alatnya. Untuk pengenapan ini juga data yang kita hasilkan itu adalah data yang diturunkan terhadap relatif terhadap hukum Stokes. Jadi ada suatu benda atau partikel dia memiliki kecenderungan untuk mengendap. Nah, diameter atau besarnya ukuran itu berpengaruh terhadap pengendapan itu sendiri dan itu di, dilihat kita bisa lihat dalam hukum Stokes hubungannya. Lalu yang ketiga mengenai volume partikel dengan alatnya yaitu Coulter-Kantor itu juga kita dapat menghitung diameter volume ekuivalen dari suatu partikel. Tetapi kita juga nggak tahu bentuknya itu seperti apa gitu. Jadi masing-masing metode itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya. Dan kita tidak bisa membandingkan antara metode satu dengan metode yang lainnya. Nah, ini untuk distribusi ukuran yang dapat kita ukur ya. Untuk yang kotak biru itu adalah metode-metode yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan volumenya. Lalu yang saya kotaki merah adalah metode yang digunakan untuk mengukur luas permukaan dari suatu partikel dan itu di bawah itu adalah uh, rentang ukuran. Oke. Oke, jadi ini kita lebih ke prinsip dan inti-intinya saja ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai mikroskop optik. Nanti teman-teman juga bisa baca sendiri ya pada intinya. Pada intinya partikel yang bisa kita amati itu kisarannya antara 0,2 sampai 100 mikrometer. Lalu biasa untuk hitung sediaan suspensi dan emulsi. Lalu caranya nanti waktu praktikum sudah dijelaskan ya cara penggunaannya atau cara pengukurannya. Menggunakan slide standar mikrometer yang di situ sudah ada skalanya dan kita hitung satu demi satu. Nah, kelebihannya kita bisa lihat langsung atau mengamati langsung bentuk partikel itu. Dan kalau ada yang menggumpal pun, jadi kalau partikel itu tidak berupa partikel tunggal,
kita bisa tahu dan kita bisa hindari untuk mengukur partikel itu. Nah, untuk kekurangannya, sama ya tadi diameter hanya 2 dimensi, lalu jumlah partikelnya kita harus hitung dengan banyak ya. Yang ini memang nanti melelahkan karena kita banyak sekali yang harus dihitung. Lalu juga variasi antar operatornya itu besar. Maksudnya kalau saya yang mengamati dengan teman-teman sekalian itu hasilnya bisa beda. Nah, di sini maksudnya variasi antar operator itu besar. Walaupun bisa diatasi dengan ini ya, solusinya dengan fotomikrograf atau proyeksi atau scanner otomatis yang bisa melihat langsung tanpa mata kita gitu ya. Oke, nah ini apa tadi slide standarnya tadi ya. Nanti teman-teman jumpai di praktikum. Pada intinya sudah ada ini apa namanya skalanya di situ dan teman-teman bisa mengukur sendiri. Nah, untuk pengukuran secara mikroskopik itu ada kita harus mengukur suatu partikel itu ada diameter tersendiri. Ada 3 macam diameter yang digunakan dalam pengukuran secara mikroskopik. Yang pertama Martin, yang kedua Ferret, yang ketiga area proyeksi atau projection area. Nah, untuk Martin ini maksudnya adalah diameter garis yang membagi dua partikel sama besar. Kalau teman-teman lihat di gambar yang kiri bawah itu yang nomor 1 itu yang Martin. Yang nomor 2 itu Ferret, yaitu jarak dua bidang sejajar yang membatasi benda. Jadi ujung-ujungnya itu ya. Nah, Ferret juga bisa teman-teman lihat di kanan bawah itu. Itu kalau teman-teman menggunakan acuan diameter Ferret. Yang ketiga, area proyeksi, yaitu kita menganggap suatu diameter dari sebuah lingkaran yang kira-kira luasnya sama dengan hasil proyeksi dari partikel tersebut. Nah, ketika kita melakukan suatu pengukuran dengan mikroskopi, kita harus konsisten ketika teman-teman menggunakan acuan diameter Martin, ya wis pakailah Martin terus, jangan sekarang Martin, besok Ferret, besok area proyeksi dan sebagainya tuh jangan. Kalau teman-teman gunakan Martin, ya Martin terus. Sampel A Martin, sampel B Martin, sampel semuanya juga Martin terus. Jangan dibedakan karena jelas pasti hasilnya bisa beda dan memang beneran bisa beda gitu ya. Untuk ininya juga sama, apa, arah pengukurannya. Kalau teman-teman mengukur secara vertikal, ya tolong vertikal terus. Kalau teman-teman mengukur secara horizontal, teman-teman bisa ukur horizontal terus di tiap partikel itu ya, jangan beda-beda. Oke, lalu untuk mikroskopi ini kita ada kaitan erat dengan persamaan Edmondson, yaitu untuk mengukur partikel rata. Persamaannya seperti itu, intinya diameternya diameter rata-ratanya adalah jumlah ND pangkat P plus F dibagi jumlah ND pangkat F dalam kurung pangkat seper P gitu ya. Nah, keterangannya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Yang N itu jumlah partikelnya, D itu titik tengah atau rata-rata jarak ukuran, P itu indeks yang berhubungan dengan ukuran dari suatu partikel individu. Oke. Nah, kita ingin di sini pada intinya kita sederhanakan aja ya, teman-teman nanti ketika mengerjakan analisis data mikroskopi gitu ya, ada yang namanya N, ada yang namanya D. Nah, teman-teman silakan lihat di bawah. Pada intinya ketika teman-teman menggunakan yang paling bawah ya, paling bawah itu nanti akan ada ND pangkat 0 atau di situ N, ada juga ND pangkat 1, ND pangkat 2, ND pangkat 3. Artinya apa? Artinya perhitungan dengan seperti itu contohnya ND1 itu artinya menggambarkan panjang dari partikel yang teman-teman ukur. ND2 luas permukaannya, ND3 itu volumenya. Nah, kalau masih bingung kita lihat contohnya langsung. Kayak seperti ini ya. Jadi ada satu partikel, kumpulan partikel dengan distribusi ukuran tertentu, teman-teman bisa lihat yang paling kiri ya, dari 0,5 sampai 4. Nah, kita lihat, kita ukur rata-ratanya ya.
Rata-ratanya contohnya yang paling atas, kita yang paling atas dulu ya. 0,5 sampai 1,00. Rata-ratanya adalah 0,5 tambah 1 dibagi 2, yaitu 0,75. Oke, itu namanya D. Lalu yang number of particle in each size range, kotak yang kedua, itu kita setelah kita ukur dan secara metode mikroskopi tadi ya, ternyata jumlah jumlah partikel yang memiliki mean of size range tadi, diameter yang sekian-sekian itu adalah jumlahnya 2. Nah, oleh karena itu kita bisa turunkan lagi yang ND ini. Oke, ini adalah hasil kali antara N dan D ini. Lalu ND kuadrat itu tinggal ini ya, ND, aduh, mana ini? D dikuadratkan, D pangkat 3 dan D pangkat 4. Itu nanti hasilnya beda. Nah, bedanya apa? Ketika kita bahas tentang ND1, ND pangkat 1, maaf ya. Nah, itu maksudnya kita melihat panjang dari partikel tersebut. Atau di sini kita, bagi sederhananya, kita punya data ukuran partikel. Nah, dari data itu kita ingin mengkonversi, yang nanti akan saya jelaskan di belakang ya, ingin mengkonversi data itu ke dalam bentuk ND1, panjang partikel atau luas partikelnya atau volume partikel itu sendiri. Maka caranya adalah seperti ini. Nah, kita lanjut dulu ya penjelasan di belakang. Nah, ini contoh kurva distribusi normal. Oke, seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah belajar tentang distribusi normal, coba belajar sendiri artinya apa. Itu yang kanan sudah saya sertakan apa namanya kriteria distribusi normal ya. Nah, kalau dalam statistik farmasi, distribusi itu ada dua macam, yaitu distribusi normal dan distribusi tidak normal. Ya, bukan tidak normal, tidak terdistribusi normal gitu ya. Jadi secara ideal memang suatu hasil statistik atau apapun itu distribusinya sebaiknya normal. Akan tetapi pada kenyataannya di dunia farmasi gitu ya. Kalau tadi kan contoh, ya memang ada, tetapi mayoritas serbuk-serbuk dan partikel-partikel yang kita miliki di dunia farmasi itu sebenarnya um, apa namanya distribusinya tidak normal gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Um, Oke, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Pada intinya, dalam hal ini ya, kita ingin mengetahui hubungan antara jumlah atau berat partikel suatu rentang tertentu. Lalu kita memplotkan dalam satu grafik sehingga didapat kurva distribusi frekuensi. Kenapa hal ini penting? Tadi ya, yang sudah kita bahas di awal, karena partikel tertentu itu memiliki ukuran tertentu beserta frekuensinya gitu ya. Nggak cuma ukurannya aja, tapi kita harus tahu yang namanya frekuensi itu sendiri atau berapa banyak sih si partikel itu. Nah, ini ngulang tadi ya, intinya distribusi normal tuh nggak umum untuk serbuk-serbuk bahan farmasi, karena buatnya tuh biasanya dengan cara penggilingan atau presipitasi. Nah, untuk kita yang sering bekerja dengan partikel polydisperse dan memang distribusinya nggak normal kebanyakan ya, itu ada beberapa macam jenis kurva penyajian data untuk ukuran partikel yang kita peroleh. Yang pertama, ukuran partikel versus frekuensi. Yang kedua, ukuran partikel versus persentase frekuensi. Yang ketiga, ukuran partikel versus persentase frekuensi kumulatif. Yang keempat, ukuran partikel versus persentase frekuensi kumulatif skala probabilitas atau dalam bentuk log. Nah, untuk yang dua awal ini itu memperlihatkan lebih detailnya tentang sebaran partikel atau distribusi partikel. Untuk yang kedua, dua bawah ini itu lebih banyak manfaatnya nanti konversi lagi, tetapi ada konversi yang berbeda dengan yang awal. Kalau awal tadi
persamaan Edmondson kalau nanti ada persamaan lagi. Oke. Akhirnya ini contoh lain yaitu partikel polydisperse yang distribusinya tidak normal. Teman-teman silakan lihat kotak hijau ya, distribusi ukuran versus frekuensi. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi, size range itu apa, mean of size itu apa, number of particle dan sebagainya itu apa. Yang jelas ketika kita sudah dapat data ini, lalu kita buat prosentasenya itu di sini, dalam bentuk N ini ya. Nah, yang ini adalah kumulatif persen frekuensi, tapi itu kita bahas nanti. Bedanya, yang ini persentase, artinya si jumlah ini dibagi dengan total jumlahnya ya, ini persentasenya. Lalu persentase kumulatif itu maksudnya dari ukuran ini dibanding dengan seluruhnya itu berapa persen gitu ya. Contohnya yang partikel pertama ini 2-4 itu ada 1%. Lalu 2-6 ini ya, itu adalah 17%. Ya sama kayak 1% tambah 16% ini ya. Dan seterusnya sampai 100%. Oke, yang pertama ukuran partikel versus persentase frekuensi. Jelas beda ya kalau teman-teman lihat ini distribusi normal, kalau ini agak nyerong dan belok, ini tidak normal. Kita abaikan dulu yang kurva kedua. Nah, kita lihat kurva yang pertama ini. Ya, ini penyajian data yang pertama. Penyajian data yang kedua, kita ubah ukuran partikel yang bawah ini dalam bentuk logaritmik. Yang Y ini tetap sama. Oke. Lalu teman-teman akan menjumpai kurva ini akan menjadi lebih normal, tetapi tidak normal sebenarnya. Oleh karena itu, kurva ini disebut dengan kurva log normal ukuran partikel. Nah, setelah kita lihat tadi penyajian datanya ya, si peneliti ini atau ya namanya juga peneliti dan sebagainya, yaitu nggak puas kalau hanya diketahui ukurannya aja. Oleh karena itu, si peneliti ingin tahu gimana sih caranya dari data ukuran itu kita bisa tahu tentang data bobotnya gitu ya. Sama kayak yang tadi sudah saya jelaskan ya, ND2 dan ND3 tadi. Kalau ND panjang, ND2 itu luas permukaan, dan ND3 itu tentang volume. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri aja dari yang tadi ya. Oke, ini yang kiri dari mulai size range dan sebagainya sudah nggak perlu saya jelaskan. ND juga teman-teman N kali D saja itu sudah tahu ya ini, dan ND pangkat 2 ND pangkat 3 itu sudah bisa menghitung sendiri. Pada intinya hasil dari ND3 ini hasil dari ND3 ini diproyeksikan adalah volume dari partikel tersebut. Partikel yang memiliki size range di size range ini ya gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Seperti ini. Kalau kurva yang kiri adalah distribusi jumlahnya, kalau yang kanan adalah beratnya. Oke, sama ya. Ini yang log normal, ini yang biasa. Oke, ada distribusi jumlah dan distribusi berat. Oke, keuntungannya apa ketika kita membuat kurva seperti itu? Yang pertama, kita bisa melihat ada gambaran tentang distribusi diameter rata. Nah, yang kedua, kita juga bisa tahu. Jadi, dua sampel itu memang mungkin rata-ratanya sama, tetapi distribusinya itu bisa beda gitu ya. Nah, ini sama ya yang kayak saya bilang tadi, nggak puas sampai situ, kita juga bisa buat kurva lain untuk menentukan bobot partikel yang lebih akurat. Jadi ini itu tidak terlalu akurat ya, maka ada persamaan Hertz-Coate yang istilahnya persamaannya lebih akurat. Oke, dengan cara kita buat hubungan antara persentase kumulatif dengan ukuran partikel. Oke, kalau tadi hanya ukuran partikelnya saja, yang ND3, maka kita buat yang paling kanan nomor 10 ini. Persentase kumulatifnya, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Dan ketika kita logkan lagi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini aja ya, Pak.
umum aja. Nah, di kurva log ini teman-teman bisa mencari tahu tentang standar deviasi, yaitu yang ini gitu ya. Lalu ada DG ini diameter geometrik berdasarkan ukuran, D aksen G ini diameter geometrik berdasarkan berat, yang ini yang merah. Oke, dan dari kurva ini kita bisa melihat dan mengkonversikan suatu diameter menjadi distribusinya beratnya gitu atau jumlahnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada persamaan Hedge-Cotes. Kalau yang teman-teman lihat di yang distribusi berat itu sudah terangkum ini ya rumus-rumusnya, dan yang distribusi tengah itu yang jumlah juga sudah terangkum rumus-rumusnya. Pada intinya seperti itu. Dari sepanjang itu yang saya jelaskan tadi, nanti teman-teman bisa dalami sendiri. Tapi pada intinya, ketika kita memiliki suatu data ukuran partikel secara mikroskopi tadi, kita bisa mengira-ira bobot partikel dari partikel yang kita amati gitu ya. Nah, ada dua macam pendekatan. Yang pertama berdasarkan perhitungan diameter volume ND pangkat 3 nih, sebentar. Ya, benar ya. ND pangkat 3. Yang kedua berdasarkan persamaan Hedge-Cotes tadi, yaitu yang ini. Oke, intinya seperti ini aja. Kita lanjut ke yang ayakan atau sieving. Jadi metode penentuan ukuran partikel yang kedua kita gunakan suatu ayakan. Ini juga nanti teman-teman silakan baca sendiri. Metode sangat sederhana lah, terus mengayak tapi ada aturan kecepatan dan ukuran mesh tertentu, sudah dan harus dikalibrasi, dan itu ya hanya bisa untuk bahan berukuran di atas 44 mikrometer. Kalau di bawahnya sudah tidak bisa. Lalu yang bawah itu sampah ditaruh paling atas dan sebagainya, itu cara kerjanya. Sampai ke bawah juga cara kerjanya. Pada intinya seperti ini. Jadi setiap ini ada, kalau dari gambar ya, kalau teman-teman lihat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jenis ayaan yang lubang porinya itu lubangnya beda-beda ukurannya. Dari yang paling atas itu yang paling besar, dari yang sampai yang paling bawah itu yang paling kecil. Oke ya, kalau teman-teman lihat di sini paling besar, ini yang paling kecil, fine mesh magnification. Nah, ketika kita ada suatu campuran partikel polydisperse, kita taruh di atas ini. Ya kayak orang ngayak biasa lah ya kan teman-teman, ngayak tepung, ngayak apapun itu pasti sudah paham, dan ini ada di praktikum nanti kan. Nah, untuk ukuran partikel yang sangat besar atau yang paling besar itu biasanya ketahan di sini. Nah, selanjutnya semakin ke bawah gitu ya. Kalau partikel yang sangat kecil sekali itu akan sampai ke bawah gitu. Dan selanjutnya intinya seperti itu. Jadi partikel itu akan masuk ke ayaan-ayaan ini berdasarkan ukurannya yang masih bisa nerobos gitu ya. Kalau dia sangat kecil ya bisa sampai sini. Kalau kecilnya nggak terlalu kecil ya mungkin sampai sini atau baru sampai sini gitu ya. Intinya seperti kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama waktu atau lama pengayakan ya, Kak. Supaya diperhatikan kalau ngayak satu yang dan yang lainnya tuh kalau mau membandingkan ya waktunya yang konstan. Jangan satu 10 menit, satunya 20 menit, itu pasti beda hasilnya ya. Selain itu juga ada masa sampel dan intensitas getaran, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau mengayak juga jangan terlalu banyak sampelnya gitu ya. Lalu selain itu intensitas getaran, gojoknya juga harus kita ukur supaya standar gitu ya, dan dicatat. Selain itu juga kalau terlalu lama juga nanti yang namanya serbuk itu kan ada yang namanya gesekan-gesekan gitu. Itu bisa
tidak membuat valid karena banyak serbuk yang mungkin bergesekan dan partikelnya menjadi semakin kecil gitu ya. Untuk keuntungan dan kerugian teman-teman bisa baca sendiri. Sederhana, praktis, murah, tidak butuh keahlian tertentu, nggak kayak tadi ya yang variasi operator dan sebagainya. Nanti teman-teman itu mudah diamati, dapat diketahui ukuran partikel. Lalu kurangnya itu kita nggak bisa mengerti atau nggak tahu, nggak lihat partikelnya itu seperti apa. Ukuran partikel juga nggak spesifik karena tadi berdasarkan kelompok gitu ya. Dan ada agregasi partikel yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, hasil metode Bekayakan nanti seperti ini. Nanti teman-teman bisa lebih dalami di praktikum. Pada intinya yang paling kiri itu mes ayakan, lalu yang ini adalah ukuran porinya tadi ya. Nah, nanti teman-teman akan menimbang setiap ayakan itu beratnya berapa. Nah, dari situ kita bisa ubah menjadi persentase berat. Ini ada A, ada B ya. Nah, nanti teman-teman mungkin saya kurang tahu nanti Pak Huluk minta gimana, tetapi biasanya persen berat itu dan persen berat kumulatif itu biasanya dihitung. Nah, selain itu juga kita menghitung A kali B ini ya, ukuran pori kali persen berat. Yang ketika kita total dan rumusnya seperti di bawah ini ya, jumlah A kali B, ini ya jumlah A kali B dibagi B, jumlah B ini ya, itu adalah suatu diameter rata-ratanya. Nah, kenapa kita harus cari persen berat dan persen berat kumulatif? Karena kita ingin membuat kurva seperti ini, yaitu distribusi berat dan distribusi persen berat kumulatifnya. Nanti silakan dilihat di modul, saya kurang tahu Pak Holuk minta sampai situ atau enggak. Oke, yang ketiga, penentuan ukuran partikel sedimentasi. Oke, nanti teman-teman ini baca sendiri, tapi pada intinya saya ingin menjelaskan tentang pengukuran partikel metode sedimentasi itu menggunakan prinsip hukum Stokes, yaitu suatu partikel memiliki laju sedimentasi tertentu yang dipengaruhi oleh ukurannya. Ukuran partikel dapat diketahui dengan memodifikasi hukum Stokes seperti itu ya. Oke, hukum Stokes itu apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita punya suatu partikel itu kan ada berbagai macam ukuran. Kayak kita ngelempar batu ke air, batu yang kecil dan batu yang besar, itu pasti ketika masuk ke air, jatuhnya tuh cepatnya beda, gitu ya. Nah, analoginya seperti itu, sama kayak hukum Stokes. Hukum Stokes juga seperti itu. Jadi, perbedaan ukuran partikel itu adalah dalam hari ini beda diameternya atau beratnya itu juga mempengaruhi jatuhnya tuh waktunya juga beda gitu ya. Oleh karena itu, persamaan hukum Stokes ini bisa jadi acuan untuk kita melihat, oh diameter partikel itu berapa sih dengan cara kita taruh dan kita tunggu dia sampai mengendap. Makanya namanya sedimentasi. Nah, rumusnya seperti itu. Ini ya, D itu diameter ini berbanding lurus dengan viskositas medium, jelas ya, berbanding lurus dengan jarak jatuhnya dalam waktu tertentu ya, lalu berbanding terbalik dengan gaya gravitasi, ini ya, percepatan gravitasi, dan T juga, waktu T, lalu rho S kurangi rho O ini ya, rho itu kerapatan partikel dikurangi kerapatan medium dispersi. Nah, sebagai catatan, ketika teman-teman menggunakan hukum Stokes itu hanya dapat digunakan jika tidak ada turbulensi pada sistem itu. Artinya apa? Kalau teman-teman yang belum tahu turbulensi itu maksudnya perubahan kecepatan. Pokoknya ada suatu perubahan kecepatan di situ yang menyebabkan si partikel ini turunnya tuh jadi berubah. Gerakannya jadi tidak standar seperti kayak tadi gitu ya, kayak yang ini. Oke, ini kan ada syarat. Aliran mediumnya laminar atau streamline, tidak ada turbulensi. Oke. Nah, ada tidaknya turbulensi ini kita bisa tahu dengan
dengan apa, rumus Reynolds gitu ya, RE. Nah, si Reynolds ini menghitung bahwa jika RE itu lebih dari 0,2, artinya terjadi turbulensi. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggunakan hukum Stokes, maka kita harus menggunakan hukum Stokes yang RE itu agar di bawah 0,2. Ini saya salah ya. 0,2 artinya tidak terjadi turbulensi. Kalau RE-nya di bawah 0,2, turbulensi itu nggak terjadi dan hukum Stokes yang kita gunakan untuk mengukur partikel, ukuran partikel itu valid. Nah, jadinya rumusnya seperti ini. Oke, ini ada contoh soal, nanti teman-teman baca sendiri dan mengerjakan sendiri ya. Ini sudah ada ininya apa namanya pengerjaannya, dan yang ini belum ada tapi sudah ada kunci jawabannya, nanti bisa latihan sendiri. Oke, mungkin video ini udah kepanjangan ya gara-gara menjelaskan yang mikroskopi tadi. Setelahnya kita lanjut di metode penentuan volume partikel ya. Kalau tadi ukuran, sekarang volume. Sebentar, ini panjang nggak? Oh, dikit aja ya. Nanti kita lanjut di yang apa namanya, luas permukaan di video selanjutnya. Nah, untuk yang penentuan volume tadi kan sudah ukuran. Lalu untuk penentuan volume, teman-teman di sini saya hanya minta prinsipnya aja. Ini sudah saya sertakan gambarnya. Prinsip pengukurannya adalah teman-teman punya suatu partikel. Partikel itu teman-teman suspensikan ke dalam suatu cairan elektrolit. Nggak perlu dijelaskan kan cairan elektrolit itu apa. Kemudian si partikel-partikel yang telah tersuspensi ini itu kita pompa atau kita lewatkan melalui suatu lubang kecil. Yang di lubang itu pada kedua sisinya ada elektroda. Nah, ketika si partikel ini melewati lubang tadi, itu pada intinya akan terjadi perubahan voltase. Nah, perubahan voltase tadi itu sebanding dengan ukuran volume partikel. Yang tahap selanjutnya kita bisa konversi menjadi berat atau volume tadi ya. Nah, intinya seperti ini ya. Jadi ini cairan elektrolit tadi, partikelnya seperti ini, kita pompa untuk melewati antara lubang yang berisi elektroda ini ya. Nah, kalau ukuran ini beda, juga hasil voltasenya juga beda ya, detektor voltase tadi. Ini large cell dan small cell. Ketika suatu sel atau suatu partikel itu berukuran besar, maka kurvanya seperti ini, lebih tinggi daripada yang partikelnya berukuran kecil. Ini juga sama, prinsipnya seperti itu. Jadi kita mengukur suatu partikel berdasarkan beda potensial yang timbul akibat dari kita pompakan dia di celah-celah elektroda tadi. Nah, detektornya adalah voltase ini ya. Kita ukur voltasenya. Dari voltase ini kita bisa tahu, oh si partikel ini ukurannya besar gitu atau ukurannya kecil dan sebagainya. Oke, prinsipnya seperti itu. Nah, ini sama ya kayak tadi. Cuma ini lebih bahannya lebih lengkap. Oke. Oke ya, kita nanti lanjut di metode penentuan luas permukaan partikel. Karena videonya sudah terlalu lama, kita lanjut di video ketiga aja ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.